lucu, berbicara politik, kisah berita kriminal, macam-macam. Padahal kita ada jadi apa-apa, itu tanda apa? Tanda kebuang pandir. Bepandir berdua bertiga kisah Sambo setengah malam, tahu pertemuan Sambo pada bisa. Jangan membaca, jangan digunakan lidah kita membaca astagfirullahaladzim daripada Sambo dibaca kayak opo. Nggih. Alhamdulillah. Ada orang menit pulang lah. 43 menit. 2 jam sedang aja lah. Kalau cinta lawan Nabi itu apa kita. Alhamdulillah. Orang yang katuju mau unjun baik, Nabi jadi orang mencontohkan mau unjun, orang ini hobi juga. Tulak mulai rumah masih potong, masih kadang lagi belum apa-apa. Habis bersubuh orang kata Allah Assalamualaikum, wirid sambil berjalan aja. Pintar aja lah. Buliknya biar tahu kan? Buliknya kayaknya sampai ke rumah tuh jam 10 malam. Kok bisa bahagia? Itu ujar orang wahini di luar logika. Nang dicintai apa iwak? Ujar kawan ulun bila ikam kayak itu aja kayaknya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dibangkitkan kayaknya bersama iwak. Alhamdulillah min dzalik. Nah, makanya ini belajar mengurangi adalah belajar mengurangi. Ya Allah ya Rahman Rahim. Pertama, senang mengingat, banyak mengingat kepada orang yang dicintainya. Nah, kita lihat berapa kali kita sehari mengingat Rasulullah. Apakah menghadap bulan Rabiul Awal aja sekali peringatan di musholla itu aja ingat tahun Nabi? Itu pun sambil taburin. Umpama itu belum. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang bisa disebut banyak menyebut Nabi dengan bersolawat secara khusus itu minimal 300 sadino, 300 sehari itu minimal. Bila kita mengaku merasa ada cinta, maka ukurlah. Bila belum sanggup 300 kali sehari, berarti cinta kita masih di bawah benar, masih lemah. Nah, dengan mengingat baginda Nabi di antara cara paling nyaman yaitu bersolawat. Mulut menyebut sallallahu alaihi Muhammad sambil dipikirkan sallallahu alaihi Muhammad, jangan sambil berokok. Nah, ini kata bapak kita sesama ahli hisab kan. Di sini tasbih. Maaflah bukan kerabat dulur ahli hisab sallallahu alaihi Muhammad, di sini menyala. Jadi seputaran sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Pak, jaga malaikat tuh bertampai di depan kita. Insya Allah kita ditampar oleh ditampar banjir lah, lain tampar bahasa Jawa. Atau bisa juga ditampar diikat ke bulu sapi, bisa juga. Kenapa? Karena di situ ada nilai menyek. Bahasa rantonya mau mulut. Salawat bagus, dicintai oleh Allah, dicintai malaikat, dan untuk baginda Nabi. Ini sekalinya dicampur lawan sesuatu yang dibenci malaikat, makruh. Rasulullah kada senang juga, kok digandeng menjadi dua. Nah ini namanya daur. Itu sama contohnya kayak di mana semalam telah, apa pekerjaan yang dibenci malaikat dan dibenci oleh syaitan. Adakah yang tahu? Kada ada yang tahu. Jawabannya aja langsung, yaitu azan di dalam WC. Kenapa aja? Tapi jangan diamalkan lah. Kada boleh. Mun bersengaja dengan keadaan tahu berdosa jadinya. WC itu tempat syaitan dan iblis. Makanya bila hendak masuk WC, baginda Nabi mengajarkan, belum contohkanlah pinggangnya sakit ini. Ini lawang WC. Sebelum masuk dengan batis kiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk ke
WC batis kiri dulu. Selesai hajat, untung jangan berlama-lama, makruh hukumnya berlawas-lawas. Lalu keluar dari WC, keluar dulu pakai batis kanan. Sudah di luar, hajar baca doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Jangan salah baca doanya. Doa masuk WC, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah itu kacau balau. Kenapa jadi disuruh berdoa? Karena WC itu rumah setan. Nah, di saat itu rumah setan, lalu ada adzan umpamanya kada mengerti, maka setan gelabak buka dan pulang. Karena ini tempat yang kada layak untuk disebut nama Allah, malaikat marah, syaitannya marah juga. Nah itu jangan diamalkan lah, kada boleh, itu sekedar contoh-contoh aja. Yang kedua, ciri cinta adalah berusaha makin mengenali sifat-sifat beliau, sebagaimana sudah penjelasannya sebelum ini tadi. Yang ketiga, mengikuti akhlak beliau. Akhlak itu terdiri daripada yang zahir dan yang batin. Akhlak, adab, toto, kromo. Di antaranya akhlak Nabi berpakaian yang sopan, tidak membuka aurat. Ini akhlak yang zahir. Di antara akhlak baginda Nabi bertutup kepala. Ini biasa karena ini ada kalau pengen melihat, jangankan keluar rumah berjalan-jalan biasa, mengkhutbah itu pada berkupiah. Pernah kalian melihat? Bila rajinan boleh lihat, ada tuh melihatnya di YouTube Pak, di TV kan. Berdasi, kada berkupiah, mengkhutbah, bertempat. Alhamdulillah, marilah kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mah berkupiah aja kada. Nah, masuk ke WC tadi, itu sunnah baginda Nabi pakai kopiah dan pakai alas kaki bersandar. Hikmahnya ada itulah, itu karena bagian Ustaz Thalib karena menjelaskan pulang. Kalau ulun berataan, 2 jam kebenaran kayaknya. Lah, pesan ulun tadi lah ingatan difikirkan dan digerumuti. Supaya apa? Supaya makin terang kampung halaman kita, makin banyak majelis ilmu, makin terang kampung kita, makin aman, makin berkah. Mengikuti akhlak baginda Nabi tentu dengan dasar belajar dulu. Nabi bila makan membasuh tangan. Membasuh tangan itu bukan ajaran corona. 14 abad yang lalu Nabi sudah idza akalta faltatawadda. Bila ikam hendak makan hendaklah berwudu. Wudu lugawi yaitu membasuh tangan. Dan sunnah Nabi membasuh tangan itu nang bagusnya banyu nang mendatangi. Ini tangan, banyu nang datang. Itu yang paling afdal. Karena lebih kuat bila banyu nang datang. Nah, seperti ada wadah, makanya ada lelah kayak kirat disiramakan. Ini ada wadah tampungannya bang, itu kayak itu yang paling bagus. Cuma mengkait itu ada kuku cawan. Nah, kuku cawan generalnya karena mangkok nang disimpannya jadi dikucau-kucau kayak ini. Kemudian baginda Nabi kita makan itu sebelumnya membaca bismillah dan doa. Makan di beliau pakai tangan kanan. Ini bagian akhlak, mengikuti akhlak baginda Nabi. Makan, walaupun makan cemilan, makan buah biasakan pakai tangan kanan. Ada juga kadang-kadang bila makan nasi tangan kanan, bila kerupuk tangan kiri. Minum pakai apa? Minum baginda Nabi tangan kanan juga. Tapi ada sebagian ulama, cuma ini kurang tepat juga, masih adalah pendapat yang terlemah. Bila pas makan, cekukan sudah boleh pakai tangan kiri karena darurat, lalu dikalangi bawahnya dipakai tangan kanan. Itu bila darurat bisa aja dipakai. Tetapi semasa masih bisa pakai tangan kanan, apalagi di rumah kita seorang, cangkirnya kotor, cangkir kita juga,
Apalagi wah ini cangkir kemasan sudah selesai, buang aja lagi, ke apa lagi. Dan Nabi kita cara duduk makannya ada apa namanya, belipat. Nah ini ulun yang paling aneh bila kayak ini. Kenapa? Karena tangkinya ini banyak ukurannya, literannya banyak. Itu cara Nabi. Kemudian beliau makan menggunakan 3 jari bahkan 2 jari. Nah ini kalau kita kayak mau mencontohkannya bisa. Kalau makan buah 2 jari. Kalau makan makanan seperti nasi 3 jari kada dapat, 4 tambahin kada apa, atau 5, tetapi suapannya halus-halus saja. Nabi kita mengunyah makanan kalau kada selesai halus ditelan baru ngambil lagi makanan berikutnya. Nah itu menurut ilmu kesehatan sangat bagus untuk pencernaan. 14 abad yang lalu di mana dapat tuh Rasulullah, Allah menyuruh. Cara berpakaian, bagian akhlak, baginda Nabi kita. Pakaian yang paling disenangi Rasulullah gamis. Jangan sampai kita seumuran kada pernah bergamis. Kada dibisian kudu jadi minjam kampung kawan sekali barang pakai umpat niat mengikuti sunnah baginda Nabi. Gamis lah, gamis itu jaga bahasa bahari itu baju panjang, baju kurung panjang. Kemudian baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam senang berminyak wangi. Itu bagian akhlak baginda Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Dicintakan kepadaku daripada urusan dunia kalian itu 3. Ini sunnah Nabi. Pertama minyak wangi. Jadi Nabi kita itu senang berminyak wangi, padahal orangnya sudah wangi asli. Keringat baginda Nabi itu wangi mengalahkan semua minyak wangi. Bahkan pernah kejadian zaman sahabat ada yang mengambil dengan kapas ketika Nabi tidur, diambil keringat Nabi tadi lalu dibuatnya di dalam botol. Bila diperlukan kan diambil dipakainya itu, bila satu aja memakai itu tadi sarumahan harum. Masya Allah lah. Keringat baginda Rasulullah SAW. Nah beliau mencontohkan berminyak wangi. Nah cuman nukar minyak harum itu disarankan untuk bagus. Dalam ajaran beliau juga menukar minyak harum itu walaupun larang, itu bukan bagian daripada mubadzir. Jangan kayak nukar minyak harum cap ular. Bayi mencium baunya menyam. Orang mencium dengan orang kejadian datang. Itu bahasa ulun aja bangla. Artinya nang menyejukkan, nang dicium nyaman, segar, kayak itulah dipilih. Nah, kemudian dicintakan kata baginda Nabi kepadaku yang kedua adalah istri. Nah ini akhlak di dalam kehidupan. Rasulullah itu cinta lawan bojo. Jangan sampai kita kada sayang lawan bini. Bila orang baik lelakian adalah sudah kawin, sudah berumah tangga, kada sayang lawan bini, itu penyakit. Berarti sayang lawan bini orang. Ya hati-hati adalah bini seorang halal, tanggung jawab dunia wal akhirat, yuk disayangi. Jangan kayaknya bila salah sedikit tinjau, salah sedikit tawabakan, kayak yang viral beberapa hari ini lah, abad mana ibu-ibu nah, untuk tempat mendengar yang listi nih, mau bandar, mana hendak mengetahui kata itu, datang saya ikut menawan, mau kasihan mana listi biru-biru, ya Allah listi mana kira-kira? Oh tahu tuh ibu-ibu itu lah, ngerti. Bapak-bapak tahu kan listi, mau tahu biar terlanjur juga telah, mulung ini kira-kira tak kawan dan ibu-ibu gak kawan, pas belum ada. Lalu pindah berdiri listaan benar, menganggap akan ulun kira ada negara ini apa? Kenapa aja dong? Listi yang bisa gigi lakinya. Listi mana? Sekarang penyanyi itu ya Allah ya Allah. Kecewa ulun telah. Nah, Nabi kita sunnah beliau, ajaran beliau menyayangi bini. Jadi nak sudah berbini, sayangi bini pian baik-baik.
pahala nggih. Nah, Bu, dengarkan bola. Laki-laki yang sayang berdatang mulai malam ini. Jangan bini itu diberati dengan gawian-gawian yang kada wajib baginya. Nah, ini di dalam pelajaran ilmu karena apa-apa kewajiban bini, apa-apa kewajiban laki itu mesti belajar. Semestinya ujaran Ustaz Abdul Somad adalah orang hendak nikah itu 3 bulan, 4 bulan itu diberikan dulu penataran khusus. Lelakiannya sekumpulakan lelakian, bibiniannya kumpulakan bibinian supaya ini membina rumah tangga tuh mengerti aturan. Nang mana nang kewajiban bini, nang mana yang kewajiban laki itu mesti tahu. Kadang-kadang bila kada didasari ilmu, imbah kawin lagi belum kawin bibini yang tuh bagus, rapi, bersih, imbah kawin ngenes, uireng, ringis. Gara-gara apa? Gara-gara nang laki kada tahu ilmu, memasak iya, jaga bahari mencari kayunya iya, menungkih kayu ini juga, memasakin yang mulai membasuh baras sampai mengautakan, yaitu sudah di piring bekawat minta suami pulang lagi itu terlalu banget. Itu bilang kayak penjajahan Belanda itu banget pada londo. Kata kayak itu Rasulullah itu lawan bini napa ngarannya mesra bae. Rasulullah itu mesra lawan bini situ mesra. Jadi pian boleh malam ini bertamu bini yang itu kan mau pati nabi tak? Insya Allah masih bagus mesinnya bisa tahun kayaknya bisa bertasmihan kita. Masih bagus mesinnya teman. Mesinnya tuh kan bisa kedua belah pihak, itu maksudnya karena dalam sepihak aja kan. Mesra itu sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu jangan diartikan ikas janggut aja, jangan diartikan ikas sorban aja, jangan diartikan ikas sembahyang sunnah aja, puasa sunnah, baca Quran. Kada. Sunnah Nabi itu di dalam setiap kehidupan kita lengkap. Sayang bini. Kemudian yang terakhir dari 3, Nabi itu diberikan kecintaan kepada dunia kita 3 macam terakhir. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan kata baginda Nabi, dijadikan oleh Allah bagiku yang paling menyenangkan di dunia ini adalah urusan sholat. Yang paling membahagiakan hati Nabi adalah sholat. Nah, ini yang ketiga. Lalu diantaranya lagi sebagai penutup adalah karena pas sudah jamnya, bentuk kita cinta kepada baginda Nabi dan jadi perlu ciri ini kita cari supaya kecintaan itu makin subur, yaitu kasih sayang kepada umat beliau. Ini berarti kita ini umat Nabi, anak kita umat Nabi, mintuha kita umat Nabi, tetangga kita umat Nabi, orang yang memusuhi kita umat Nabi. Maka disuruhlah kita berkasih sayang kepada semua umat Nabi, karena itu adalah sangat menyenangkan dan membahagiakan kepada baginda Nabi SAW. Para aulia diangkat Allah menjadi wali itu bukan hanya karena mereka banyak ibadah, tetapi dasar di dalam hati mereka kasih sayang yang sangat luas, sangat dalam kepada umat. Sampai malam mendoakan, ada di situ orang menggami dosa, sidin kada kau melarang mendoakan, ya Allah tutuplah keinginannya untuk menggawi dosa, ampuni dosanya ya Allah. Menangis-nangis, keluarga kada, patuh kada, di kampung seorang kada, yaitu para wali ini mendoakan sampai menetiskan air mata. Ada yang di dalam sujud mendoakan sampai pesujudan itu, ada sorban bandak, sorban itu setelah salam kawan diperas air matanya. Itu karena apa? Karena kasih sayang kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup adalah sekali lagi menutupnya 2 kali nih. Kisah Rabi'atul Adawiyah ulun tadi ada terbayang pas maulid tadi adalah
Rabi'atul Adawiyah yang kita kenal, beliau ini adalah orang yang sangat cinta, sangat ahli ibadah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan Sidin melaksanakan sembahyang sunat di malam hari. Ini kita geleng-geleng aja, yang penting kagum jadi ilmu. Dulu adalah sembahyang sunatnya setiap malam 1000 rakaat, berarti 500 kali salam. Kita 20 rakaat Ramadan sudah ini dengkul ini rasanya terpacul sudah. Cuma 20 rakaat 10 kali salam. Sidin 500 kali salam karena 1000 rakaat. Nah, kecintaannya kepada baginda Rasulullah Rabi'atul Adawiyah, karena makin cinta seseorang kepada Rasulullah itu makin mulia di hadapan Allah. Tahukah? Sidin membaca sholawat diriwayatkan 25.000 kali sehari. Allah Akbar. 25.000 kali sehari membaca sholawat. Masa guru apa bisa kayak itu? Bisa bila orang cinta. Makin kuat cintanya, makin tergerak hatinya untuk mendekati orang yang dicintainya. Ada orang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, wahai Syekhah, wahai tuanku, seandainya engkau tidak bersolawat kepada Nabi sekian banyak, pian ini insya Allah sudah tergolong orang ahli surga. Karena pian seumur-umur kada pernah maksiat, karena pian ibadah sunnah, sembahyang sunnahnya aja 1000 rakaat, insya Allah itu pian sudah berhak untuk masuk surga. Kenapa pian merepot-repotkan diri sampai 25.000 sehari semalam membaca sholawat kepada baginda Nabi? Dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah, aku ini seorang perempuan yang mengharapkan nanti di akhirat aku menjadi perempuan yang dikenali dan dipanggil namaku oleh baginda Rasulullah SAW. Oh, ini hebatnya Rabi'atul Adawiyah. Bahkan Sidin pernah ditakuni orang, wahai Rabi'ah, kayak apa kecintaan pian kepada Rasulullah? Ujar Rabi'atul Adawiyah, aku ini sangat senang, tetapi aku menghayal orang mengantarkan makanan kepada Rasulullah itu aku iri. Membaca riwayat orang dulu, para sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari, begitu Nabi pindah ke Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari itulah yang menjadi tuan rumah memalamakan baginda Nabi, menjamu baginda Nabi. Aku yang paling iri, kata Rabi'atul Adawiyah, itu kepada orang yang menyuguhkan makanan. Lalu yang bertanya ini bingung, wahai Rabi'ah, pian itu irinya kenapa? Apakah yang pian handaki itu pian yang menyurungi makanannya? Jawaban Rabi'ah, tidak. Apakah pian hendak menjadi makanannya supaya dimakan Rasulullah? Jawaban Rabi'ah, tidak. Apakah nang pian handaki itu pian jadi wadah nang dipegang oleh baginda Nabi bila Sidin makan? Jawabannya tidak. Lalu bingung bertanya ini, wahai Rabi'ah, jujurlah pada akan ulunina kecintaan pian yang pian harapakan sampai pian iri kepada orang yang mengantarkan makanan itu dalam segi apanya? Ujar Rabi'atul Adawiyah, aku ini mencita-cita melihat makanan yang diantarkan itu dalam keadaan masak. Seandainya aku ini jadi api, kayu bakar yang menyalakan api untuk memasak makanan tersebut untuk mempersembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang ibadah. Wani hangit, wani terbakar jadi abu demi kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kita lahir malam Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Malam ini malam Senin. Malam Senin ini malam yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Maka bila kita cinta kepada